A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur mari kita panjatkan dan limpahkan kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas berkat rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya kita bisa menonton tayangan spesial pada pagi hari ini. Salam dan salam juga mari kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Bana wa Nabiya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabinya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman nanti. Amin. Baik penonton semua, kembali lagi di channel DJ Pamungkas. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas dengan dosen pengampu yaitu Bapak A'am Abdul Salam dan Bapak Cucu Rahman. Kepada yang terhormat beliau-beliau, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi video pada pagi hari ini. Saya hari ini akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Saya menggunakan referensi yaitu buku tafsir dari Tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab, yang insyaallah di dalamnya terdapat banyak sekali referensi-referensi yang bisa saya gunakan. Ya, kembali lagi, pada kali ini saya akan membacakan Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul azim. Sekarang mari kita bahas satu persatu sesuai dengan ayat-ayat berkelompoknya. Yang pertama dalam ayat 9, mohon maaf. Pada ayat 9 ini diartikan bahwa wahai orang yang beriman, apabila telah disuruh atau telah dipanggil kamu untuk melakukan sholat ya di hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian itu lebih baik dari kalian jika kalian mengetahui. Baik, perhatikan ke sini ya. Panggilan terhadap orang-orang beriman di sini dimaksudkan untuk orang-orang yang benar-benar mematuhi ajaran atau hukum Allah. Kemudian pada kata telah diseru di sini adalah penyeruan untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari itu. Sholat Jumat ini merupakan sholat yang dilaksanakan seminggu sekali, khusus di hari rayanya hari umat Islam yaitu hari Jumat. Ini berhubungan dengan adanya tradisi-tradisi dahulu di mana umat Yahudi memiliki hari raya sendiri yaitu hari Sabtu dan umat Nasrani memiliki hari raya sendiri di hari Minggu. Maka di surat ini ditegaskan bahwa hari Jumat ini memiliki sholat spesial atau ibadah spesial khusus untuk umat Muslim yang terutama laki-laki. Nah, maksud dari telah disuruh untuk sholat itu adalah panggilan adzan di mana sholat Jumat itu harus didatangi atau harus dilaksanakan dan dihadiri. Dalam sholat Jumat sendiri seperti yang kita tahu ya teman-teman sekalian, terisi dari 2 khutbah, mengawali khutbah pertama, kemudian khutbah kedua, kemudian dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat. 2 khutbah pertama itu mewakili 2 rakaat sholat zuhur.
Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, mohon maaf. Sholat Jumat ini dengan waktu yang sama seperti waktu zuhur, ya, namun digantikan dengan hanya sholat 2 rakaat. Nah, 2 rakaat sholat zuhur yang digantikan itu adalah dengan 2 khutbah itu sendiri. Nah, perhatikan kembali pada kata fas'au ila, maka bersegeralah kepada. Imam Syafi'i ini menerjemahkan atau menafsirkan kata ini sebagai untuk seseorang meninggalkan segala pekerjaannya pada saat itu. Bersegeralah. Atau bahkan ada yang berkata fas'au ini berasal dari kata sa'a, yaitu berlari atau berjalan cepat. Nah, ini bukan sebuah syarat atau syariat ya, ini merupakan sebuah anjuran di mana ketika telah dikumandangkan adzan atau segeralah untuk melaksanakan sholat Jumat atau berangkat untuk menghadiri sholat Jumat dengan cara berjalan cepat. Maksudnya jalan cepat ini bukan dalam konteks sebenarnya ya. Ada yang mengatakan konteks sebenarnya, ada yang mengatakan dengan jalan dengan penuh wibawa. Jalan dengan penuh wibawa, menggunakan pakaian-pakaian disunahkan seperti pakaian berwarna putih, pakaian terbaik Anda semua, kemudian menggunakan parfum, membersihkan diri dan sebagainya. Kalau dulu-dulu sahabat Rasul itu ketika mereka menghadiri sholat Jumat itu biasanya 1 jam lebih awal atau bahkan 2 jam, jadi jam 10 atau jam 9 itu sudah menghadiri masjid gitu. Lalu pada kata zikrillah, pada kata zikru Allah, nah, kata mengingat Allah ini dimaksudkan yaitu pada khutbah, kemudian pada 2 rakaat sholat Jumat. Imam Syafi'i menafsirkan seperti itu. Kata zikrillah ini adalah untuk kata mengingat Allah pada khutbah, kemudian pada sholat Jumatnya sendiri. Dan tinggalkanlah wadarul bai', tinggalkanlah jual beli kalian. Nah, untuk Imam Syafi'i sendiri itu menafsirkan bahwa ini adalah keharaman. Maksudnya haram seseorang untuk jual beli ketika hari Jumat. Karena pada saat itu, jadi ketika sholat Jumat itu para penduduk Arab pada saat itu adalah masa di mana hari Jumat itu ya, masa di mana perdagangan itu datang. Jadi dagangan-dagangan dari luar kota itu datang, dan mereka ketika telah duduk untuk melaksanakan khutbah, mendengar pedagang-pedagang itu datang, mereka langsung berlari meninggalkan sholat Jumat, kemudian melaksanakan jual beli. Nah, akhirnya turunlah Quran sholat ini untuk untuk memberitahu bahwa diharamkan atau tidak diperbolehkan jual beli pada saat itu. Lalu dilanjutkan lagi di sini. Dzalikum khairul lakum, ya. Yang demikian itu lebih baik dari kalian. Maksud dari sini meninggalkan jual beli tersebut itu lebih baik daripada melaksanakan jual beli jika kalian mengetahui seperti itu. Nah, mungkin adalah tafsir untuk ayat 9-nya. Lalu kita lanjut ke ayat sebelumnya. Fa'idha qudiya. Pada kata fa'idha qudiya, apabila telah dilaksanakan, maksud dari apabila telah dilaksanakan ini adalah sebuah kesempurnaan sholat Jumat, di mana yang terdiri dari khutbah, kemudian sholat Jumatnya tersendiri. Apabila hal tersebut telah sempurna dilaksanakan, as-sholatu fantashiru, sholat maka berterbaranlah. Kata fantashiru di sini memiliki makna yaitu memencak atau bersebar, atau kembali ke kegiatan seperti biasanya. Fil ardi wa yabdahu, untuk di bumi, dan carilah, kata Allah, carilah min fadlillah, karunia Allah. Maksud dari sini adalah kembali ke pekerjaan. Apabila yang sebelumnya tadi berdagang, seperti yang tadi di ayat 9 katakan berdagang, kembali berdagang. Apabila memiliki pekerjaan, suatu pekerjaan, kembali lagi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Wadhkurullaha katsira, dan sebanyak-banyaknya kita ingatlah Allah gitu. Maksudnya ketika bekerja, ketika dalam kegiatan apapun, kita harus senantiasa untuk zikrullah, mengingat Allah dengan berzikir, bersolawat, atau mendengarkan murotal dan lain sebagainya. Lalu la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, Imam Qardawi dalam tafsirnya menyatakan bahwa segala sesuatu perdagangan, nah, ini masih menyangkut dalam ayat 9 tadi, segala sesuatu perdagangan itu apabila dilaksanakannya melanggar syariat, melanggar waktu aturan sholat, terdapat riba atau terdapat kecurangan-kecurangan berdagang, itu hukumnya haram. Sebaik-baik apapun barang yang didagangnya, sekalipun itu halal. Nah, dalam ayat 10-nya dijelaskan agar kita tidak perlu panik karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga Allah memerintahkan agar apabila kamu telah melaksanakan sholat Jumat tersebut, pergilah, cari di mana karunia-karunia itu berasal, cari rezeki-rezeki itu. Yang biasa mahasiswa kuliah kembali beraktivitas, yang biasa bekerja di kantor kembali ke kantornya. Namun ketika adzan untuk sholat Jumat berkumandang,
segeralah untuk menuju masjid atau tempat-tempat yang ada di sana. Nah, mengenai ayat 10 ini, pendapat para mufasir menyatakan bahwa untuk setelah sholat Jumat itu bertebaran mencari karunia Allah itu bukan suatu kewajiban. Karena biasanya suatu kewajiban itu dalam ayat Al-Quran itu ayat setelahnya pasti menunjukkan tata cara kewajiban tersebut atau menunjukkan kewajiban tersebut. Jadi ini bukan suatu kewajiban. Jadi apabila Anda semua tidak punya pekerjaan, menganggur, kemudian tidak berguna, merasa tidak berguna, Anda tidak perlu bertebaran di muka bumi ini gitu. Bukan seperti itu ya maksudnya. Maksudnya ketika tidak ada pekerjaan tidak apa-apa. Ini bukan sebuah kewajiban. Jadi apabila Anda melaksanakannya, insya Allah mendapat berkah dan mendapat karunia Allah selama Anda mengingat Allah, tapi tidak melakukannya pun tidak apa-apa. Jadi ini bukan sebuah kewajiban. Ayat ini bukan menganjurkan kita untuk berdagang setelah itu atau mencari karunia Allah untuk bekerja gitu ya. Ya, kita kembali lagi ke ayat 11 dalam Quran Surah Jum'ah. Pada Quran Surah Jum'ah ayat 11 ini khusus dibahas untuk orang-orang yang melalaikan sholat Jum'at, atau bahkan yang meninggalkan, atau bahkan sengaja untuk mundur dari sholat Jum'at. Nah, ayat wa idza ra'au tijarah, dan apabila mereka melihat perdagangan, sekali lagi ya saya tekankan, kata mereka di sini ini merujuk kepada orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat, orang-orang yang sengaja untuk mundur dari sholat Jumat, atau bahkan ketika melaksanakan sholat Jumat mereka lalai di dalamnya. Tijaratan aw lahwa, perdagangan atau permainan. Permainan yang dimaksud di sini ini bukan sekedar permainan orang bermain seperti berjudi dan sebagainya. Maksud permainan adalah tipu daya dunia atau lebih mementingkan kehidupan di dunia daripada urusan di akhirat. Urusan di akhiratnya adalah sholat Jumat. Pahami ya? Kemudian aulahwanil faddu laiha, mereka menuju kepadanya. Maksudnya di sini adalah ini adalah ayat teguran bagi mereka yang tadi melalaikan sholat Jumat. Mereka menuju kepadanya, menuju kepada permainan dunia, menuju kepada perdagangan, perniagaan, perjualbelian. Mereka lalai dalam sholat Jumat mereka. Wa taraku, dan mereka meninggalkan ketika Nabi Muhammad SAW menjadi khutbah atau imam sholat Jumat. Oh, imam. Mereka berdiri Muhammad ya maksudnya, mohon maaf. Qul ma 'indallah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu merasa untuk mundur atau bahkan tidak berguna ketika kita meninggalkan urusan-urusan dunia kita untuk masalah akhirat, untuk masalah sholat Jumat terutama. Yang diwajibkan sholat Jumat memang laki-laki. Dalam beberapa riwayat hanya 4 orang yang tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan untuk sholat Jumat, yaitu perempuan, hamba sahaya, anak-anak, dan orang sakit. Bahkan mufasir pun dianjurkan untuk segera mencari masjid apabila mereka sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan sholat Jumat. Saking utamanya sholat Jumat itu sendiri. Asbabul wurud ini berasal dari pada zaman Rasul, yang seperti saya ceritakan pada ayat 9 tadi. Mereka orang-orang Mekah itu entah 2 atau 3 kali mereka ketika melaksanakan sholat Jumat, ketika mendengarkan khutbah, mereka mendengar para pedagang yang muncul dari Syam. Pedagang dari Syam ini membawa makanan, kebutuhan-kebutuhan yang di saat itu harga sedang melonjak. Sehingga mereka berbondong-bondong sekitar 40, 20, 30 orang keluar dari masjid untuk meninggalkan sholat Jumat demi mendapatkan kebutuhan dunia itu, perjualbelian tadi. Padahal kata Allah, apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Di sini sudah ada diatur. Minal lahwi, minat tijarah, dari permainan atau perdagangan, wallahu khairur raziqin, dan Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat ini dijelaskan sekali lagi bahwa Allah memberi rezeki. Tawakal dalam kata ini bukan berarti menyerah dan tidak melakukan usaha. Justru tawakal yang dimaksud berserah diri kepada Allah itu adalah berusaha semaksimal mungkin dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ya, jadi di sini dalam proses berusaha harus meninggikan Allah, mengutamakan Al-Quran, mengutamakan syariat-syariat Islam, kemudian baru memilih kehidupan atau menjalani kehidupan dunia. Tidak boleh meninggalkan seperti itu. Ayat-ayat ini menghinakan, merendahkan untuk orang-orang mereka yang sengaja meninggalkan sholat Jumat demi urusan dunia. Mereka seperti orang-orang yang tidak berwibawa, orang-orang yang tidak terhormat.
Nah, kesimpulan dari 3 ayat ini adalah bagi kaum laki-laki terutama muslim yang beriman itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat dan bahkan meninggalkan segala urusan dunia mereka. Sekali lagi ya, untuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat itu yang diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat itu adalah perempuan, hamba sahaya, kemudian anak-anak dan orang yang sedang sakit. Apabila Anda atau kita bukan dalam 4 golongan orang ini, kita wajib untuk sholat Jumat dan meninggalkan segala pekerjaan kita, meninggalkan segala kegiatan-kegiatan kita, meninggalkan semua yang berhubungan dengan dunia, sehingga kita fokus untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari itu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tafsir Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, 10 dan 11. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman semua yang ingin lebih tahu tentang tafsir tersebut, bisa diklik di website di bawah ini. Sudah saya terterakan link Google Drive untuk makalah yang saya buat terkait Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, 10, 11 lebih lengkap lagi. Dan untuk referensi yang saya gunakan seperti yang tadi saya bilang, itu adalah buku tafsir karya Quraisy Shihab. Ya. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membuat video ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.